Joshua Mlakela. Baru-baru ini dunia digemparkan oleh ramalan kiamat dari Afrika Selatan. Seorang pengkhotbah bernama Joshua Mlakela mengklaim menerima wahyu bahwa rapture atau pengangkatan orang beriman akan terjadi pada 23 hingga 24 September 2025. Mlakela meyakinkan para pengikutnya bahwa pada hari itu, orang-orang beriman akan diangkat ke surga, sementara yang lain harus menghadapi awal dari penderitaan besar. Ramalan Mlakela menyebar bukan hanya di Afrika Selatan, tapi juga ke Uganda dan berbagai negara lain lewat media sosial. Di TikTok, tagar Rapture Talk sempat viral dan ditonton jutaan kali, menjadikannya bahan pembicaraan global. Sebagian pengikut dilaporkan menjual harta benda, meninggalkan pekerjaan, dan menghentikan rutinitas mereka demi menyambut tanggal 23 September 2025 sebagai hari akhir. Di Uganda sendiri, sebuah video di TikTok memperlihatkan warga berkumpul di sebuah bukit untuk menunggu datangnya kiamat. Mereka duduk bersama, menengadah ke langit dengan penuh harap. Namun setelah berjam-jam menanti, yang datang bukanlah kiamat, melainkan hari yang berlalu seperti biasa. Maya Apokalips 2012. Tahun 2012 mungkin jadi salah satu ramalan kiamat palsu yang paling terkenal di dunia. Semua bermula dari kalender kuno suku Maya yang diyakini akan berakhir pada 21 Desember 2012. Sebagian orang menganggapnya sebagai sinyal datangnya kiamat. Media internasional termasuk film Hollywood berjudul 2012 ikut memperbesar isu ini. Berbagai teori aneh pun mulai bermunculan, dari tabrakan planet misterius bernama Nibiru, badai matahari raksasa, hingga pergeseran poros bumi yang disebut bisa memicu malapetaka besar yang mengancam dunia. Namun ketika tanggal 21 Desember 2012 tiba, semuanya berjalan normal. Tidak ada planet misterius, tidak ada badai matahari, dan dunia tetap baik-baik saja. Para arkeolog dan sejarawan kemudian menjelaskan bahwa kalender Maya sebenarnya tidak berhenti, melainkan hanya memasuki siklus baru, mirip seperti kalender modern kita yang berganti tahun setiap 31 Desember. The Jupiter Effect. Pada akhir tahun 1970, sebuah buku berjudul The Jupiter Effect menjadi pembicaraan hangat di seluruh dunia. Buku ini ditulis oleh dua ilmuwan astronomi terkenal, John Gribbin dan Stephen Blackman, dan diterbitkan pada tahun 1974. Isinya memprediksi bahwa pada 10 Maret 1982 akan terjadi fenomena langka, di mana planet-planet berada dalam posisi sejajar di tata surya. Menurut mereka, tarikan gravitasi yang sangat kuat bisa memicu serangkaian bencana di bumi. Salah satu yang paling ditakutkan adalah gempa besar di sepanjang patahan San Andreas yang memisahkan lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara yang diperkirakan bisa menghancurkan kota-kota besar Amerika Serikat. Ramalan ini membuat banyak orang panik. Media massa ikut membesar-besarkan isu ini, sehingga banyak orang benar-benar percaya akan terjadi kiamat kecil. Namun ketika tanggal 10 Maret 1982 tiba, semua planet memang berada dalam posisi sejajar, namun tidak ada gempa besar atau bencana dahsyat yang terjadi. Dunia tetap berjalan seperti biasa, dan ramalan dalam The Jupiter Effect pun terbukti salah total. Menariknya, beberapa tahun kemudian, penulis utama buku ini, John Gribbin, secara terbuka mengakui bahwa prediksi tersebut salah dan menyatakan menyesal karena ikut menyebarkan kepanikan di seluruh dunia. Dummy Mission, Korea Selatan digemparkan oleh ramalan kiamat dari sebuah kelompok bernama Dummy Mission. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pendeta muda bernama Lee Jang-rim. Ia mengklaim bahwa berdasarkan perhitungan Alkitab dan kalender khusus, dunia akan berakhir pada 28 Oktober 1992. Ramalan ini terdengar sangat meyakinkan bagi banyak orang, karena Lee Jang-rim membungkusnya dengan ayat-ayat Alkitab, perhitungan astronomi, dan khotbah penuh keyakinan. Akibatnya, puluhan ribu orang Korea Selatan benar-benar percaya bahwa kiamat akan terjadi pada hari itu. Pada malam menjelang 28 Oktober 1992, ribuan pengikut Dummy Mission berkumpul di gereja-gereja untuk menunggu kedatangan Yesus dan hari kiamat. Namun ketika waktu yang ditunggu tiba, tak ada bencana apapun yang terjadi. Banyak orang akhirnya mengalami syok, marah, dan merasa ditipu. Lee Jang-rim akhirnya ditangkap dan dipenjara, bukan hanya karena ramalannya yang gagal, tetapi juga karena terbukti menipu pengikutnya dengan menggelapkan uang mereka. Harold Camping. Di tahun 2011, seorang penyiar radio Kristen asal Amerika bernama Harold Camping membuat geger dunia dengan ramalannya tentang kiamat. Camping bukanlah orang sembarangan. Ia adalah pendiri Family Radio,
sebuah stasiun radio agama dengan jutaan pendengar yang setia di seluruh dunia. Camping dengan penuh keyakinan mengumumkan bahwa kiamat akan terjadi pada 21 Mei 2011. Menurut perhitungannya, pada hari itu, orang-orang beriman akan diangkat ke surga, sementara bencana besar mulai melanda bumi. Family Radio bahkan menghabiskan jutaan dolar untuk memasang papan reklame raksasa hingga kampanye keliling dengan bus bertuliskan "The end of the world is coming". Namun ketika tanggal 21 Mei 2011 tiba, tidak ada tanda-tanda kiamat. Camping kemudian mengubah ramalannya dengan mengatakan bahwa kiamat sebenarnya akan terjadi pada 21 Oktober 2011. Namun sekali lagi, tidak terjadi apa-apa. Camping akhirnya meminta maaf secara terbuka dan mengakui bahwa tindakannya adalah kesalahan besar. Tahun 1666 juga bikin banyak orang di Eropa ketakutan. Alasannya simpel, angka 666 dalam Alkitab disebut sebagai angka binatang atau lambang kejahatan besar. Jadi ketika kalender sampai pada tahun itu, banyak yang yakin kiamat sudah dekat. Ketakutan makin kuat ketika London dilanda wabah besar pada 1665 yang menewaskan puluhan ribu orang, lalu disusul kebakaran besar London pada 1666 yang menghancurkan hampir seluruh kota. Dua peristiwa ini membuat banyak orang yakin akhir zaman sedang berlangsung. Pada akhirnya 1666 tidak menjadi tahun kiamat. Gempa Jepang. Pada tahun 1975, Jepang pernah diguncang isu besar tentang ramalan bencana yang disebut-sebut sebagai kiamat kecil. Seorang peramal bernama Morinaga mengklaim bahwa gempa raksasa akan menghancurkan wilayah Tokai dan mengubah kehidupan di sana. Ramalan ini cepat menyebar karena Jepang memang dikenal rawan gempa, sehingga banyak orang merasa seolah kiamat lokal benar-benar sudah di ambang pintu. Namun sebagaimana ramalan kiamat lainnya, gempa besar yang dijanjikan tidak pernah terjadi. Memang benar, Jepang beberapa kali diguncang gempa di tahun-tahun berikutnya, tetapi tidak ada satupun yang sesuai dengan ramalan Morinaga. Robert Reid. Pada tahun 1920, seorang pria bernama Robert Reid dari Amerika Serikat tiba-tiba terkenal karena ramalannya tentang kiamat. Reid dikenal sebagai sosok yang sangat religius, sampai-sampai orang-orang saat itu menjulukinya sebagai Prophet of Doom atau Nabi Kiamat. Ia meyakinkan orang-orang bahwa dunia akan berakhir pada 6 Februari 1925. Menurut Reid, pada hari itu langit akan terbuka dan sebuah bola api raksasa akan menghantam bumi. Dunia akan musnah dan manusia akan menghadapi hari penghakiman. Ramalannya menyebar kemana-mana, dicetak di selebaran dan disampaikan lewat khotbah, hingga membuat banyak orang ketakutan. Tapi ketika tanggal itu tiba, tidak ada peristiwa besar, tidak ada bola api, tidak ada kehancuran, tidak ada kiamat. Ramalan Robert Reid pun terbukti salah total.